Halo, Bu Kiki. Oh, udah. Oke. Menggema. Udah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi atas nama Nina Sari dengan NIM 1711081 132011031 dengan judul Hubungan Pengetahuan Sikap Ibu dan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah dengan Risiko Kecacingan pada Balita 1-5 tahun di Kelurahan Kedabang, Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian, Kabupaten Sintang, tahun 2021. Yang kami hormati Ibu Kiki Lusri Jainuri, SPSI, MPSI, psikolog. Yang kami hormati Ibu Sunarti, SKM MKes. Yang berbahagia Saudari Nina Sari yang saat ini melaksanakan ujian skripsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa pelaksanaan ujian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang sudah Anda lalui selama 4 tahun ya, lebih kurang 4 tahun ini. Oleh sebab itu, dalam ujian skripsi ini Anda diminta nanti untuk mempertanggungjawabkan secara akademis hasil penelitian Anda, dan mungkin ada sejumlah pertanyaan ataupun saran yang diberikan oleh penguji atau tim penguji kali ini. Oleh sebab itu kami sebelum melaksanakan ujian ini terlebih dahulu bertanya kepada Anda, apakah Anda sehat? Sehat ya, bisa mengikuti ujian ya? Bisa, baik. Kalau Anda bisa mengikuti ujian dan dinyatakan sehat, kami persilakan Anda berdoa dulu sebelum memulainya. Silakan. Ya. Baik, ujian skripsi yang tersedia ini adalah paling lama 2 jam ya, ditempuh dari sekarang ini. Tentu dalam pelaksanaan ujian kita bagi menjadi 3 sesi ya. Sesi yang pertama adalah Anda diminta untuk presentasi ya, terhadap laporan penelitian Anda dengan PowerPoint-nya. Kemudian nanti tahap kedua ada pertanyaan ya dari tim penguji, baik itu penguji utama maupun tim penguji lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan dari hasil ujian Anda kali ini. Apakah Anda lulus atau lulus dengan perbaikan atau dinyatakan tidak lulus atau melakukan ulang penelitian ya. Oleh sebab itu kami mempersilakan Anda untuk mempresentasikan penelitian Anda, dan nanti akan saya berikan waktu selama 10 menit ya untuk Anda presentasi. Kepada Saudari Nina Sari, saya persilakan. Ya, silakan. Diklik ya. Bukan itu yang diklik. Kan Anda hostnya siapa hostnya?
Nah, nggak apa-apa ya. Bukan, ya. Langsung saja. Langsung ini klik yang seperti mangkuk tuh. Jadi masuk bawah mau membesarkan. Ini poinnya, PowerPoint. Itu nggak usah nggak usah dipikirkan. Nggak poin itu yang masuk. Sebelahnya lagi. Bawah. Nah, itu. Tentang Windows D. Windows D. Lalu langsung sama. Mobile Windows D. Windows D. Ini buat Windows P. Bisa kan? Windows P, sini P kan? Samaan. Nah, klik duplikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal. Ya. Oh, enggak di escape aja nanti di Escape. Ini udah pilih escape. Next terus dia lengket kalau keyboardnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini terima kasih kepada Ibu Titi Lusri Dewi NPSI Psikolog sebagai dosen pendidik saya, dan terima kasih kepada Kak Erti Briansa NPSI MK sebagai dosen pendidik kedua satu saya. Terima kasih kepada Ibu Sunati SKM MKes selaku dosen pendidik saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu terkait dengan hubungan pengetahuan sikap ibu dan kondisi lingkungan fisik rumah dengan kandungan pada balita 1 sampai 5 tahun di Desa Kedagau, wilayah kerja Puskesmas Kulihat, Kabupaten Sumbar. Langsung saja masuk ke latar belakang. Di sini saya dapat dari data dunia, yaitu diperkirakan 1 dari 2 orang terinfeksi kekakinan hampir 46 juta anak-anak antara usia 1 sampai 12 tahun berisiko terinfeksi oleh parasit ini.
Kemudian di Indonesia, prevalensi dan intensitas keyakinan di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 28%, terutama pada balita usia 1-5 tahun. Dan di kabar, prevalensi keyakinan di Kalimantan Barat pada tahun 2017 tertinggi terjadi di Kabupaten Bengkayang, 87,03%. Kemudian di Sintang, prevalensi keyakinan di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 11,56%, kasus keyakinan pada balita usia 1-5 tahun. Rumusan masalah yang pertama, pernyataan kementerian. Negara anggota atau PAHO sudah berupaya berkomitmen untuk mengurangi frekuensi kecenderungan mulai tahun 2015 sampai tahun 2020. Komitmen ini berusaha menurunkan angka prevalensi kecenderungan menjadi kurang dari 20% pada anak yang tinggal di daerah berisiko tinggi infeksi. Kemudian tujuan umumnya mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu kondisi lingkungan isi rumah dengan risiko kecenderungan pada balita 1-5 tahun di desa pedagang melakukan tujuan khususnya untuk pengetahuan ibu dan risiko kecenderungan pada balita di desa pedagang wilayah kerja puskesmas. Untuk mengetahui hubungan sikap, kemudian yang ketiga mengetahui hubungan kondisi lingkungan isi rumah. Kemudian manfaat penelitian bagi institusi, bagi masyarakat, bagi peneliti lain. Dan uang untuk waktu yang digunakan untuk peneliti ini pada bulan Januari sampai Juli 2021. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pedagang, wilayah kerja Puskesmas Magulian, Kabupaten Sintang. Ini keaslian penelitiannya. Di sini saya menggunakan cross-sectional. Kemudian variabelnya variabel bebas, tingkatan pengetahuan dan praktik hidup sehat, variabel terikat, penyakit kecacingan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan dan praktik hidup sehat dengan kejadian kecacingan. Jawab pertanyaannya, kecacingan balita, lingkungan fisik rumah, konsep perilaku, pengetahuan, sikap, dan perangkat teori. Jadi ada perangkat teorinya. Pertama, lingkungan, dia masuk ke risiko kecacingan pada balita 1-5 tahun di desa pedagang wilayah kerja Puskesmas Magulian, Kabupaten Sintang. Genetika, pelayanan kesehatan. Kemudian perilaku, ada 3 faktor pemuda, faktor pemungkin, dan faktor pemuda. Kemudian kerangka konsep, variabel bebas, pengetahuan sikap ibu, kondisi lingkungan fisik rumah, dia masuk ke variabel terikat atau dependen. Hubungan pengetahuan dan sikap ibu, kondisi lingkungan fisik rumah dengan risiko kecacingan pada balita 1-5 tahun di desa pedagang, wilayah kerja Puskesmas Magulian, Kabupaten Sintang. Ini ada definisi operasional. Desain penelitian. Penelitian atau rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional, yaitu suatu rancangan penelitian di mana variabel independen dan variabel dependen diukur pada waktu penelitian berlangsung yang dapat menjelaskan suatu hubungan berdasarkan teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah balita usia 1-5 tahun. Dan sampel sebagian awal waktu populasi terteliti berdasarkan rumus Lamassow di atas, maka besaran sampel adalah 56 responden. Ini rumus ini. Adapun untuk menentukan jumlah sampel minimal menggunakan rumus Stanley-Lamassow dan 1997 dalam metode Google. Keterangannya N besar sama dengan besar sampel, N sama dengan besar populasi. Ya, tadi
teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam video ini adalah dengan teknik proporsional random sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi jumlah sub-sub populasi dengan menggunakan rumus sterility. Teknik proporsional random sampling, pengolahan data, hasil penelitiannya berdasarkan tabel diketahui bahwa sebagian besar responden berumur muda lebih dari 45 tahun, yaitu 62,5%. Dan kedua, pendapatan keluarga responden sebagian besar pendapatan keluarga berpendapat rendah lebih dari 2.596.624, yaitu 67,9%. Responden sebagian besar pendidikan rendah, yaitu 76,. Sebagian besar responden tidak bekerja atau ibu rumah tangga, yaitu 46,4. Kemudian analisis univariat berdasarkan tabel diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang tentang risiko kecantikan pada balita, yaitu 53,6%, dan sebagian pengetahuan baik, yaitu 46,4%. Sikap responden sebagian besar negatif, yaitu 58,9%, dan sebagian kecil positif, yaitu 41,1%. Kondisi lingkungan responden sebagian besar tidak didukung, yaitu 62,5%, dan rumah maksudnya ya? Kondisi lingkungan rumah ya? Risiko untuk terjadi kecantikan, yaitu 67,7%, dan sebagian kecil tidak risiko, yaitu 39,3%. Hubungan pengetahuan dengan risiko kecantikan pada balita berdasarkan tabel diketahui responden yaitu memiliki balita berisiko kecantikan sebagai besar memiliki pengetahuan kurang, yaitu sebesar 80%, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 38,5%. Hasil uji statistik diperoleh p-value sama dengan 0,04, artinya nilai P lebih dari nilai A atau alfa 5% sama dengan 0,5. Disebutkan bahwa hubungan pengetahuan dengan risiko kecantikan pada balita di kelurahan Kedabang wilayah kerja Puskesmas demikian. Hasil analisis diperoleh RT 2,080 dengan 9,5%, confident interval 1,239 sampai 3,492, artinya responden yang memiliki pengetahuan kurang memiliki risiko 2,080 kali memiliki balita dengan risiko kecantikan dibandingkan responden yang berpengetahuan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardana tahun 2018 tentang hubungan peningkatan pengetahuan anak tentang penyakit kecantikan dengan kejadian kecantikan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan peningkatan pengetahuan anak dengan penyakit kecantikan dengan kejadian kecantikan di Samarinda. Hubungan sikap dengan risiko kecantikan pada balita berdasarkan tabel bahwa responden yang memiliki balita berisiko kecantikan sebagai besar memiliki sikap negatif, yaitu sebesar 75,8%, dibandingkan responden yang memiliki sikap positif, yaitu sebanyak 39,1%. Hasil uji statistik diperoleh p-value sama dengan 0,013, artinya nilai P lebih besar dari nilai 5% sama dengan 0,05. Disimpulkan bahwa ada hubungan sikap dengan risiko kecantikan pada balita di kelurahan Kedabang wilayah kerja Puskesmas. Hasil analisis diperoleh PR sama dengan 1,936 dengan 95%,
confidential interval, Dikasih jarak nih. spasi. Artinya responden yang memiliki sikap negatif memiliki risiko 1,936 kali memiliki balita dengan risiko kecacingan dibandingkan responden yang bersikap positif. Hubungan kondisi lingkungan rumah dengan risiko kecacingan. Berdasarkan tabel diketahui bahwa responden yang memiliki balita kecacingan sebagai sel memiliki kondisi lingkungan rumah yang tidak mendukung kotor dan tidak memenuhi syarat, yaitu sebesar 74,3% dibandingkan responden yang memiliki kondisi lingkungan rumah mendukung, yaitu sebanyak 38,1%. Hasil uji statistik diperoleh p-value sama dengan 0,022, artinya nilai I lebih besar dari 5% sama dengan 0,05, disimpulkan bahwa ada hubungan kondisi lingkungan rumah dengan risiko kecacingan. Nilai P lebih kecil. P lebih kecil kan? Hasil analisis diperoleh PR sama dengan 1,998 dengan 95 interval Confident interval sama dengan 1,110 sampai 3,597, artinya responden yang memiliki kondisi lingkungan rumah menuju resiko 1,998 memiliki balita dengan risiko kecacingan dibandingkan responden yang memiliki. Kesimpulannya. Kesimpulannya, yang pertama ada hubungan dengan pengetahuan, dengan resiko kecacingan pada balita 1-5 tahun di Kelurahan Pedagang, Kabupaten Sintang. Nilai I sama dengan 0,004, nilai I lebih kecil dari nilai alfa 55% sama dengan 0,05. PR sama dengan 2,080 dengan 95%. Confident interval sama dengan 1,29 sampai 3,492. Kemudian yang kedua ada hubungan sikap dengan risiko kecacingan pada balita 1-5 tahun di Kelurahan Pedagang yang kerja puskesmas. Kemudian nilai P sama dengan 0,013, nilai P lebih kecil dari nilai alfa sama dengan 0,5. Diperoleh PR sama dengan 1,936 dengan 95%. Confident interval sama dengan 1,123 sampai 3,339. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara kondisi lingkungan fisik rumah dengan risiko kecacingan pada balita 1-5 tahun di Kelurahan Pedagang. Nilai P sama dengan 0,022, nilai P lebih kecil dari nilai alfa 5% sama dengan 0,05. Diperoleh PR sama dengan 1,998 dengan 95%. Confident interval sama dengan 1,110 sampai 3,597. Yang keempat. Dia keempat. Oke. Ya, lanjut. Caranya bagi kesehatan masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kesehatan bagi sarjana kesehatan masyarakat, khususnya pada bagian preventif dan promotif, sehingga dapat mengatasi masalah kecacingan pada anak, khususnya usia balita. Yang kedua, bagi puskesmas pendidikan, program promosi kesehatan puskesmas dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada ibu yang memiliki balita, melakukan pendekatan personal sehingga dapat meningkatkan
kegiatan penyuluhan kesehatan tentang risiko kecil pada balita. Kemudian yang ketiga, bagi keluarga sebaiknya selalu mengingatkan ibu akan risiko kejadian pada anak sehingga mengawasi aktivitas anak di luar rumah, misalnya dengan memantau anak menggunakan alas kaki, selalu mencuci tangan setelah bermain dan sebelum menyentuh makanan, mengajarkan anak akan berperilaku hidup sehat dan bersih akan mengurangi risiko kejadian pada anak terutama usia balita. Kemudian selanjutnya bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan peneliti dapat dengan metode berbeda dengan menambahkan variabel bebas yang lain sehingga dapat terukur faktor lain tersebut yang berhubungan dengan risiko kejadian. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah presentasi oleh Nina Sari, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Kiki Januri untuk mengajukan pertanyaan atau saran berkaitan dengan laporan penelitian yang dibuat oleh Nina Sari. Kepada Ibu Kiki, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Elvi Juliansa MSc MK selaku Komite 1 skripsi atas nama Nina Sari, dan terima kasih juga kepada Ibu Sunarti SKMK selaku Komite pada skripsi atas nama Nina Sari. Pertama-tama yang ingin Ibu ucapkan selamat ya kepada Nina Sari karena sudah sampai pada tahap akhir, yaitu sidang skripsi, di mana pembimbing juga menjadi penguji dalam skripsi kamu ya. Jadi nanti kita pengen lihat apakah Nina paham dengan apa yang Nina teliti. Oke, pertama-tama Ibu mau tanya dulu, bisa Nina ceritakan proses kamu dari uji validitas itu di mana, terus berapa banyak, setelah itu kamu melakukan penelitian di mana, dalam waktu berapa lama, terus ada kendala kah dalam proses penelitian? Ya, Nina bisa ceritakan dulu prosesnya, Nina. Di sini uji valid saya di Desa Kedagang, wilayah kerja. Penelitiannya di mana? Penelitiannya di Kedagang, uji validitas. Oh, validasinya di Kedagang. Sama. Kedagang. Uji validitas. Uji validasinya di Kedagang, terus penelitiannya di Bali. Namanya. Santai-santai, jangan gugup. Ya, penelitiannya di Kedagang. Uji validitasnya tidak boleh di tempat yang sama. Di Puskesmas Sungai Durian. Ya, Kedagang itu wilayah kerja. Durian. Ya, silakan lanjutkan. Tidak apa, bukan apa yang bisa saja. Kemudian saya langsung turun ke masyarakat, langsung turun ke desanya, saya langsung mendatakan ibu yang punya balita di Desa Kedagang itu. Kemudian pas saya di sana ada juga ibu-ibu yang tidak mau didata karena musim COVID ini Pak katanya. Kemudian pas saya di sana, pertama saya izin dulu sama ketua RT-nya atau ibu bidannya langsung. Kemarin itu saya langsung ke ibu bidannya sih, terus dia bilang langsung aja ke masyarakatnya, ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian itu saya ke sana udah sama-sama dengan mereka yang uji validitasnya di sana juga, penelitiannya di sana juga. Kesulitannya gimana kan? Kesulitannya tuh jalannya bagus. Ibu-ibu yang ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi banyak juga sih yang mau. Bu.
Ini tinggal nomor 4. Coba kamu lihat. Silakan Bu Kiki. Kamu di sini tuh gimana? Semuanya mungkin Syara, kamu sistemnya gimana? Door to door apa kamu kulit Dar Bu. Rumah-rumah. menggunakan Teknik sampingnya apa? menentukan soal penelitiannya itu? Kan tadi kamu ada tadi kan? Nah itu menggunakan teknik apa? Praseksional. Teknik sampingnya itu ya. Sampelnya, Kamu di PowerPoint itu ada. PowerPoint ada sudah jelas tuh kamu sampaikan. Ibu hanya menguji kembali. Apa yang disampaikan ini? Ya, Coba dikeluarkan dulu. Jadi enak kamu lihat lebih itu teknik samping. Kalau gitu tuh lama. Nah, itu apa? Nanti dengan menggunakan rumus. jadi ada berapa desa di wilayah kerja Puskesmas Malaysia? Apanya itu? Di wilayah pekerja Puskesmasnya, atau di desanya ada berapa ini, ada berapa? Di desa Kedatang itu ada berapa ini? Kan menggunakan proporsional representatif. Ada proporsi itu kan kamu bilang ada pakai dengan rumus dengan proporsi. Proporsinya apa? Berapa banyak wilayahnya itu, wilayah kedabangnya? Wilayah Kedabang ya, ada berapa banyak? Ada Gue lihat tadi itu ada tuh yang dari kelompok-kelompok. ada yang dihitung itu tidak sih dihitung. Itu tadi. Ada nggak tidak salah di PowerPoint? Halaman 58. Dengan rumusnya yang Iya, disampaikan. Nah, halaman 58 tuh nah. Rupanya. Ibu. Dia lupa nih. Aduh, lagi Zoom meeting, Bu. Lagi Zoom meeting, pakai HP nih. Halo. Lanjut, Bu. Halo. Pas kalian nelpon. Ya. Dengan apa saya? Ingat? Berapa wilayah sampel, Bu? Wilayah lah yang ditanya. Berapa wilayahnya itu berapa? Halo. Pas kalian. Halo, aku cek. Ada berapa tuh? Ada Cindy? 9 RT kan? Dan ketemu Nina. Bu. Lanjut. Ada berapa? Ada 9, Bu. 9. Oke. Jadi itu dibagi ya, dibagi. Jadi sistemnya nanti tinggal kamu pilih berarti kan dari perbagian yang profesional dan sampingnya itu kan dari setiap wilayahnya itu kan. Halo. Ibu.
sih kan ininya nih clue-nya. tabel Bu. Jika dikatakan valid suatu pertanyaan ini, yang mana yang harus lebih besar? Tabelnya harus lebih besar. Benar. Yang kamu tulis. Ada tuh itu. Coba lihat, perhatikan. Kalau misalnya R tabelnya lebih besar daripada F4, itu nggak bisa dipakai sebenarnya. Halaman 65. 65. 65, Oh, 66. bahasa Inggris sampai apa tuh? Tenang Nina, nggak usah tegang ya. Ini karena ibu lewat yang dunia maya ini nggak laku sendiri ya. Bukan Tapi dunia menyerapkan seperti yang bisa lihat. Oh, seperti itu. Dari jemur dulu saja. namanya dunia tetik. Jadi itu Bu, R hitungnya lebih besar dari R tabel. Maka Oke, dikatakan R tadi tabelnya digunakan yang berapa? berapa R tabelnya? Tabelnya berapa? R tabelnya kenapa ada di tabel itu? 6 halaman 65. 65 tadi itu, halaman 65 tuh. Berapa R tabel? Kan tadi buat itu Biasanya keterangannya di- valid. Dari mana dapatnya? Nah, tuh di tabelnya itu kan ada R tabel, ada R hitung. R tabelnya 0,361, dikatakan valid. Nah, berarti R itu masih lebih besar daripada R tabel, maka itu pertanyaannya dikatakan Valid. valid. Oke, baik. Terus dari hasil yang kamu variabel yang kamu teliti, tiganya ada hubungan semuanya? Ada. Variabel apa saja? Nah, variabelnya apa saja? Yang dihubungkan Variabel yang kamu dengan teliti apa konsep. saja? Variabel yang di kesimpulan itu loh. Nah, judul kamu nih. Udah di judul itu. Di judul kamu nih tentang apa? Variabelnya. Ayo, masa tak ingat variabelnya apa yang ini? Pengetahuan, sikap, kemudian dan kondisi lingkungan dan fisik. Kondisi lingkungan fisik. Fisik Pengetahuannya dapat berapa nilainya? kamu Bu, berapa Pengetahuan dapat nilainya? berapa nilainya? Yang dikatakan valid, ada hubungan. 0,361. Ya, hubungan P dari value-nya yang ditanya bukan ke tabel. P value kesimpulan kamu Value-nya berapa? Untuk pengetahuan, sikap, di kesimpulan kamu ada nggak dicantumkan R-nya? Itu P value-nya. halaman 79. Coba lihat. Nah, halaman 79. Coba lihat. Ada enggak p-value di situ? Di variat ke Variatnya. ini variabelnya itu coba dilihat. belajar ini. Halaman 79. Udah ketemu 79. Nah, Berapa value-nya? Penguji yang apa ya? Dengan baca kan? nah, Pengetahuannya 3,6%. P value-nya yang ditanya p-value, Bu Kiki. p-value. Itu di tabel P value yang ditanya Bu Kiki. Atau nilai P. Tabel itu kan ada berapa P value? Analisis di variat ke halaman 79. Beda ke halaman yang kita? 79. Oh, pantaslah dia beda halamannya Pak dengan yang Maka dia bingung. Oh, Harusnya sama dengan yang iya, ini. jadi orang nanya tahu. Gitu. Jadi langsung Nah, berapa? Di sini juga ada nih. Berapa nilai P-nya? Nah, di sini ya. 0, oh, itu ada 02. Hah? 0,022. Mana? Pengetahuan. Pengetahuan loh.
Pengetahuannya DP value-nya 0,004. Nah, berarti lebih kecil atau lebih besar dari 5%? Dari alfa tuh. Kecil. Oke, terus kalau yang singkat berapa? Yang sifat itu value-nya 0,013. Dan bunga ya, kalau yang kondisi lingkungan rumah? Kondisi lingkungan rumah 0,05. Nilai value-nya 0,022. 0,022. Oke, berarti masih di bawah 0,05 ya. Oke, kenapa sih dalam analisis bivariat menggunakan confidence interval? Kenapa nih? Karena dia lebih kecil. Confidence interval 1,239 sampai 3,1. Ya. Kenapa harus dijelaskan confidence intervalnya? Itu nggak usah diartikan cinta imut ya. Dilihat di halaman itu, bivariatnya itu halaman berapa teman-teman? Di sini 79. Iya. Bisa lihat ya bivariat. Nah, lihat confidence intervalnya berapa sehingga membacanya bagaimana. Confidence intervalnya 1,239 sampai 3,492. Artinya ini responden yang memiliki pengetahuan kurang memiliki resiko 2,080 memiliki balita dengan risiko kecacingan dibandingkan responden yang berpengetahuan baik. Oke, berarti fungsinya untuk melihat seberapa besar resiko yang terjadi ya. 1 sampai 3 ya nih. 1 sampai 3 kan. Oke, terus di pembahasannya mungkin nanti bisa ditambahkan ya, Tina. Di pembahasannya itu ditambahkan jurnal yang mendukung nanti dari hasil setiap pembahasan variabelnya. Oh, ada ya, jadi filter lain, oke. Filter lain, ada resiko. Oke, bisa lihat tadi. Oke, sudah ada berarti ya jurnal yang mendukung ya di setiap pembahasan ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi juga boleh kamu masukkan, tapi yang hampir sama penelitiannya ya. Oke, terus di kesimpulan. Oke, di kesimpulan salah di syarat. Di syarat di sini kan ada apa yang belum masuk di syarat penelitian kamu? Kresia dan ngasih semangat Ina. Coba berdasarkan analisis Nina, apa yang belum masuknya? Apa? Nina, ya apa yang belum masuk? Misalnya selalu menjaga pola makan. Selalu menjaga pola makan siapa? Bu Cici apa tadi Bu Cici? Syaratnya yang belum masuk itu untuk siapa? Itu kan sih bagi kesehatan masyarakat, bagi puskesmas Mulia, bagi keluarga selanjutnya. Apalagi yang kurang bagi
masukan. Sasarannya itu siapa? Siapa lagi? Sasaran penelitian kamu ini siapa? Iya, masyarakat siapa yang responden, jadi responden kamu itu? Ibu. Nah, tapi di situ ada kan? Ada ibu, ada balita. Oke, masukan ya. Untuk saran, institusi alma mater jangan dilupakan. Berarti kamu harus ada saran juga untuk menambah wawasan, pengetahuan di lingkungan sekitar Sultan ya, tambahkannya. Terus di sini kan aku tulisnya bagi keluarga. Maksud ibu, yang lebih tepat itu bisa bagi ibu yang memiliki balita. Jadi itu jauh lebih tepat karena kalau keluarga itu, kalau dia yang tidak punya anaknya, dia pasti nggak terlalu peduli, cuek aja, ya kan? Tapi kalau sarannya kamu tujukan kepada ibu, bagi ibu yang memiliki balita, berarti waspada, gitu. Maksudnya bagi ibu yang punya anak atau usia balita harus waspada dengan faktor resiko kecacingan, ya. Oke, jadi bagi keluarga nggak apa-apa, kalau mungkin hanya sekedar mengingatkan saja, tapi yang paling penting itu bagi ibu yang memiliki balita, ya. Terus institusi, ya, silakan diteruskan. Nah, mungkin bagi peneliti selanjutnya, ya ini bisa juga ditambahkan metode berbeda dan variabel yang lain. Jadi ya, kita bisa melihat lagi faktor apa saja sih yang mempengaruhi risiko kecacingan pada balita, selain misalnya dari pengetahuan, sikap, lingkungan rumah ya, kondisi lingkungan fisik rumah, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa masuk. Oke, terus sudah terpustakan, silakan ditambahkan lagi ada beberapa sampah yang kurang ya, yang belum masuk silakan dirapikan lagi, dimasukkan lagi sesuai dengan abjadnya. Oke, baik. Mungkin Pak Elvi dan Ibu Sunarti, mungkin ada itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Kiki Lustri Januri, SPI, MTSI, psikolog, ya, yang sudah memberikan pertanyaan dan saran kepada Nina Sari ini untuk dicatat ya, dicatat, diperbaiki nanti saran-sarannya mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangi. Baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada Bu Sunarti SKNMKes untuk ya mengajukan pertanyaan dan saran. Pada Bu Sunarti, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Elvi Juliansa. Selamat ya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Nina Sari ya yang sudah pada tahap sidang akhir skripsi dan sudah berhasil menyelesaikan penyusunan tugas akhir untuk sarjana ya yang skripsi. Saya sudah membaca sebenarnya skripsinya sudah cukup rapi, tapi caranya kamu kok sudah memahami gitu ya dengan isi yang kamu tulis. Saya hanya mengomentari kelengkapan ya, ini di halaman 10 ya, halaman 10 sudah sesuai dengan variabelnya enggak ini referensi dari keaslian penelitiannya. Lingkungan, oke, tidak ada yang mewakili lah ya. Halaman depan itu masih kurang lembar ini ya, daftar istilah sama daftar singkatan yang belum ya, belum ada saya ya, daftar istilah, daftar singkatan rata-rata belum bikin ya. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal sidang hari ini ke 19 Juli ya, jadi semua pengesahan dan sebagainya itu sesuai tanggal hari ini.
sampai tanggal sidang. Ruang lingkup ini Januari, penelitian ini bulan apa? Juli. Jadi dibikin Januari sampai Juli ya. Kamu sampai Juli. Kemudian lampirannya masih belum lengkap deh ya. Lampiran belakang itu surat izin penelitian belum ada ya, surat uji validitas, suratnya belum kamu lampirkan ya. Iya, foto belum ada. Kan ada 7 poin ya lampiran itu ya. Persetujuan responden ya, inform concern, kuesioner, kemudian jadwal penelitian itu jangan dimasukkan di bab tapi dilampirkan. Jadwal penelitian. 4 itu surat uji validitas. Surat izin pengambilan data dulu ya. Kemudian surat uji validitas dan penelitian. Kemudian yang kelima, 4 izin penelitian, yang kelima penelitian ya. Yang keenam itu print out SSS-nya udah ada kan? Udah lengkap. Udah univariat udah ya. Kemudian dokumentasi terakhir. Nanti dilengkapi ya Nina ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sunarti, tadi sudah memberikan masukan ya. Untuk saya matikan dulu. Ada beberapa hal yang mestinya Anda perbaiki ya. Yang pertama ini terkait dengan judulnya ya. Jadi Anda tulisnya bentuknya seperti piramida terbalik. Ya. Jadi Anda tulis mengerucut tapi dalam keadaan terbalik. Ya. Kemudian dalam penulisan, karena ini sudah tahu balita pasti umurnya 1 sampai 5 tahun atau 1 tahun sampai 4 bulan 4 tahun 11 bulan 29 hari kan begitu ya. Jadi dia tidak perlu lagi Anda tulis 1 sampai 5 tahun, pasti orang sudah tahu bahwa balita. Kalau umur di bawah itu maka disebut dengan bayi kan begitu ya. Nah, kemudian tahunnya, dibuat tahunnya, ini kan tidak ada tahunnya ya. Anda buat tidak ada tahunnya, maka Anda buat tahunnya tahun 2021. Jadi Anda tulis tahunnya ini ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda melakukan penelitian jadi tahunnya tidak diketahui tahun berapa ya. Nah, ini yang menjadi pada cover ya, cover dalam penelitian ini. Kemudian nanti di abstrak juga Anda tidak perlu tuliskan misalnya tujuan gitu ya, dipisah-pisah begitu ya, dibuat saja satu kalimat ya, tapi langsung saja, tidak usah tidak usah dipisah gitu ya, dibuat saja. Kemudian abstrak yang bahasa Inggris, memang idealnya abstrak kalau di artikel itu sekitar 200 sampai 250 kata ya. Nah, itu biasanya dalam abstrak artikel publikasi. Kemudian di dalam yang bahasa Inggrisnya seharusnya ini kan Public Health Study Program, Health School, Health School of Kapuas Raya Sintang ya. Sudah. Kemudian Concentration in Health, Education and Behavior Science 2021 ya. Ini sudah 5 year, tadi 1 sampai 5 tahun dihilangkan ya. Nah, kemudian teori itu sebenarnya bukan teori Green semata, tetapi ada 2 teori yang Anda gunakan dalam kerangka teori itu. Yang pertama adalah teori H.L. Bloom. Kan ada perilaku, ada lingkungan, perilaku, Yankes, apalagi satu, herediter kan begitu ya, ada 4 itu. Jadi sebenarnya teori yang digunakan adalah teori kombinasi ya antara HL yang digunakan ya. Jadi Green itu predisposing and reinforcing ya.
Itu yang digunakan dalam teori Green ya. Kemudian untuk banyak ini adalah tata tulisnya saja yang banyak keliru. Misalnya tata tulisnya harus cetak miring kan begitu, N-nya itu N kecil ya. Nah, kemudian bisa PR, bisa OR gitu ya. Nah, jadi odd ratio. Ya. Nah, kemudian jadi N ini Anda tulis harusnya N kecil ya, tidak usah N besar. Kalau N besar itu nanti menunjukkan pada populasi, padahal di sini adalah sampel ya, sampel dalam penelitian ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini yang Anda jelaskan adalah bagaimana pengetahuan itu memiliki risiko terhadap, ada hubungan enggak pengetahuan dengan risiko kecacingan. Jadi misalnya tadi Anda katakan dalam penelitian ini bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan risiko kecacingan pada balita. Nah, jadi harus Anda jelaskan pengetahuan yang mana. Ini kan kalau Anda lihat di sini kan memiliki hubungan. Nah, mengapa dia memiliki hubungan kan begitu ya? Orang yang memiliki pengetahuan itu memiliki ibu yang memiliki pengetahuan tentang cacingan ini, anaknya yang tidak pengetahuan tentang cacingan berisiko sekian kali gitu ya. Ya bila dibandingkan dengan mereka yang tidak mengetahui ya risiko kecacingan ini. Ini juga harus Anda jelaskan mengapa itu ada hubungannya kan begitu ya. Asumsi peneliti itu penting, kemudian nanti didukung dengan teori-teori ya, mengapa pengetahuan itu akan memiliki hubungan dengan kejadian kecacingan pada balita ya. Nah, demikian juga pada sikap ya, mengapa sikap ibu balita itu memiliki hubungan dengan kejadian cacingan pada balita kan begitu ya. Jadi sikap yang bagaimana? Jadi apakah ibu ketika memiliki sikap hati-hati, sikap positif agar anaknya tidak berisiko terpapar oleh cacing kan begitu ya. Nah, sehingga dia menjaga, merawat anaknya, mencegah jangan sampai anaknya menderita cacingan. Kemudian lingkungan fisik rumah ya. Ya, lingkungan fisik rumah ini yang maksud Anda di sini apakah lantainya dari papan, apakah dindingnya, belum juga dijelaskan kan gitu. Cuma Anda menjelaskan ada hubungan rumah yang bagaimana yang berisiko terhadap kejadian cacingan pada balita. Ini kan tidak dijelaskan ya. Nah, nanti Anda jelaskan ya, apakah lantainya dari tanah atau lantainya dari semen atau lantainya dari papan. Nah, ini apakah dindingnya gitu, nanti dijelaskan yang berisiko itu pada fisik rumah yang bagaimana sehingga balita itu bisa menderita cacingan ya atau terpapar oleh cacingan. Nah, tadi juga Ibu Kiki sudah sampaikan berkaitan dengan saran ya. Saran itu harus yang tadi kan ini kan semuanya sudah berhubungan semuanya, baik itu pengetahuan, sikap, lingkungan fisik ini Anda kaitkan dengan siapa dulu yang menjadi saran penelitian Anda ini. Misalnya tadi sarannya adalah pada ibu balita dulu yang langsung berkaitan ya dengan penelitian ini. Kemudian misalnya puskesmas juga kan begitu buat program penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar tadi pengetahuannya ditingkatkan, kemudian sikapnya terhadap balita, kemudian termasuk juga kondisi fisik rumah kan begitu ya. Nah, ini juga Anda sarankan. Kemudian dari Dinas Kesehatan, demikian juga kira-kira program dari Dinas Kesehatan itu apa yang harus mereka lakukan ya. Nah, berkaitan dengan upaya pencegahan supaya tidak terjadi kecacingan pada balita ini ya. Nah, kemudian mungkin pihak lain atau institusi misalnya kan, atau membuat judul ya prodi misalnya pada akan datang ya, judulnya itu lebih tepat pada apa yang misalnya pada roadmap penelitian mahasiswa. Oh, untuk tahun ini diarahkan pada ini, misalnya penyakit tidak menular atau penyakit menular gitu kan. Nah, jadi fokusnya seperti itu. Jadi diarahkan. Jadi semua mahasiswa sebelum melakukan penelitian, nah ini saran Anda kan begitu ya. Pada yang bersifat parasitologi ya. Nah, bisa saja Anda arahkan ke sana kan begitu ya. Ini saran ya. Nah, kemudian kepada peneliti lain kira-kira yang ada kaitannya, yang variabel mana yang mungkin diteliti oleh pihak lain ya.
Itu nanti ditambahkan ya. Mungkin ini saja apa yang dapat kami sampaikan untuk sesi ini. Saya skor dulu selama 5 menit ya. Nah, kami minta Anda bisa keluar dulu. Ya, enggak usah jauh-jauh ya. Ya, ramai juga supporter yang nonton ini. Kamu kan dia lagi juga ya. Enggak ngerti. Itulah memang begitu bimbingan pun. Kadang-kadang saya bicarakan ini. Bingung nanti aktif kan? Dia konsul Kak. Oh, enggak apa-apa bisa. Konsul dia, cuma lah. Maka kata saya dia konsultasi tapi dia ngisi bikinnya itu rapi, tapi kenapa dia nggak bisa jawab? Itulah. Di satu itu ya. Supporter semangat, semangat. Oh ya Kak, banyak di depan dia. Ini kan like yang tadi. Pak nanti kayak ini sininya Pak ya. Iya. Soalnya takut jam 3 nanti lalu nggak bisa upload. Kelihatan Kak? Udah kan saya Udah. tulis? Oh ya, satu deh. Nina. Nina. Ini kayak kategori ini. Hah?
Iya, Pak. Belum ya? Tanggal 2 ya. Ya, skor saya cabut ya. Baik, silakan dulu berdiri. Ya, ya. Supaya kelihatan orangnya ya. Ya. Baik, berdasarkan hasil yang kami dapatkan ketika menguji Anda, yang tadi prosesnya tadi Anda sudah presentasi, kemudian ada pertanyaan pendalaman, ya. Memang ada beberapa hal ya yang sebenarnya banyak tidak bisa Anda jawab ya. Nah, hampir sebagian besar pasti Anda sudah bisa menilai ya bagaimana kemampuan Anda, meskipun sebenarnya dalam skripsi ini kan penilaiannya terdiri atas 3 komponen ya. Komponen Anda mempertahankan isi skripsi itu, kemudian komponen Anda mampu mempertahankan kesiapan Anda dalam melaksanakan ujian skripsi ini ya. Tentu kami selaku tim penguji, walaupun saya adalah pembimbing utama ya, tapi dalam kapasitas ini saya adalah ketua tim penguji ya. Jadi tentu kami ya sebagai tim penguji sudah memberikan penilaian secara maksimal ya dengan kemampuan yang Anda miliki. Ya, tentu Anda pun bisa memberikan penilaian itu. Jadi ya dari mulai prosesnya tadi kan ya, kalau presentasi tidak ada masalah ya. Skripsinya saya rasa juga tidak, tapi menjawab ini hingga penguji ini merasa ragu apakah ini Anda yang melakukan penelitian gitu ya. Yang siapa yang melakukan penelitian ini? Nah, Anda sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Mungkin teman-teman satu kelas. Ada kelas ya. Nah, bentuknya apa? Sama-sama. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini, maka kami nyatakan Nina Sari NIM 17 11 081 132 01 031 kami nyatakan mengulang ya, mengulang untuk konsultasi lagi ya. Nah, jadi Anda diminta untuk mengulang ya, konsultasi lagi ke penguji utama nanti Bu Kiki, kemudian nanti Bu Sunarti ya, dan kemudian saya diperbaiki lagi ya skripsi yang Anda buat atau laporan penelitian yang Anda buat ini. Nah, kemudian berdasarkan penilaian itu, karena Anda diminta untuk mengulang konsultasi ya, maka kami umumkan hasilnya, maka nilai Anda dinyatakan ya, Anda dinyatakan lulus ya dengan nilai 82 ya di kategori A ya. Nah, oleh sebab itu jaga nama baik alma mater ya, tingkatkan pengetahuan Anda berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat ini, karena di masyarakat nanti orang tidak melihat siapa Anda, tapi melihat kesarjanaan Anda, sarjana kesehatan masyarakat. Tapi Anda sudah piawai, sudah dianggap mampu sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat. Disitulah nanti masyarakat bertanya kepada Anda persoalan kesehatan yang dihadapi baik sampai saat sekarang ini. Jadi oleh sebab itu kami selaku dosen yang selama ini mendidik Anda, perbaiki, tingkatkan kualitas diri Anda agar Anda memiliki kemampuan ya, dan diasah kemampuan itu secara terus-menerus ya. Jangan malu ya terhadap kekurangan Anda, tapi tetap diperbaiki terus-menerus ya. Kemudian kami berpesan ya sebagai dosen wakil dari institusi kepada Anda, jaga nama baik alma mater ini ya, di mana Anda mendapatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan keterampilan Anda di sini, dan harapan kami ketika lulus ya tegur sapa ya, dosen itu sangat penting ya, baik dimanapun Anda berada, sampai tidak kenal ya. Nah, ketika lulus dari sini melihat Bu Sunarti tidak kenal, Bu Kiki tidak kenal, menurut saya juga tidak kenal ya. Ya, jadi harapan kami agar
ya tetap jaga silaturahmi ya. Kemudian yang terakhir kami titip salam ya kepada orang tua Anda bahwa Anda sudah dinyatakan lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Australia ini untuk program S1 Kesehatan Masyarakat. Sampaikan salam ke kami dan kami kembalikan kepada orang tua Anda yang selama ini Anda belajar di sini. Tentu mudah-mudahan Anda dapat secepatnya mendapatkan pekerjaan ya ketika lulus ini ya. Harapan kami juga semoga Anda sukses ya menempuh hidup sampai akhir nanti ya. Harapan kami demikian, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Anda. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki dan Bu Sunarti yang sudah berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedang saya tutup.